untung gak ribut kata hujur udah bisa. Fatihah kada hafal kata hujur orang karena nyaring makmum ya imam ya makmum pada nyaring takbir ruku pas sujud ada anak kan maaf lalakian lah kan lalakian udah sujud berundun mau oleh tak bawahnya ada anak nah di belakangnya bangun katiknya mun paloi apa katik aja paloi ini kurang ajar paloi tijaknya paloi yang di belakang nih kan jadi tijaknya paloi nah mengatik di belakang nih nah di belakang merasa yang ditinjak balas juga tampar lagi pas betul tamparan jadinya dengan dia jadi akhirnya tunung sembahyang salam ya paloi ampun maaf ya lah maatan wahini aku udah mau sembahyang lagi kenapa sakit sembahyang tuh ya paloi sakit sembahyang kenapa nah itulah sebabnya kada belajar bang coba kamu belajar jadi perlu ilmu nah perlu ilmu bila orang berilmu tuh nyaman nah berilmu tuh nyaman jadi tahu kita caranya ilmu apakah bertukang ilmu yang kalau bulah wadai ada ilmunya apalagi ibadah supaya ibadah kita itu sah diterima Allah ibadah kita nah maka berilmu cara ibadah belajar fikih nah jadi artinya bila anak jadi umat Nabi SAW belajar fikih bujur-bujur tata cara ibadah di masjid saya malam kita belajar nah ikuti ini kadang-kadang bayangnya banyak pas belajaran hilangan orangnya kayak apa jadi umat Nabi SAW artinya belajarnya itu penting kan bahkan orang belajar ini kan kita tahu seorang gana pahalanya apa malaikat mendoakan bahkan bila orang itu tulak belajar cari ilmu dia meninggal maka Nabi mata syahidan orang itu termasuk mati syahid orang mati syahid itu kayak apa dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nah makanya kan anak-anak kita nih belajaran ulun aku dia datang ya Allah ya itu sudah lihat ulun kayak itu ada bapak ulang balik kan malam Jumat malam Selasahan datang mas itu pokoknya acara apa itu tinggalkan anu jar kawakah malam Jumat ulun maaf nah ulun ada kontrak khusus mau bila malam Jumat kada kau diganggu gugat yang hadiah anu jar malam Jumat siapa ayo ulun datang ini aja pokoknya bila mbah hadiah tuh nggak bisa silahkan dulu mbah di rumah pintu hai yang tinggalkan wah kejamnya bang maksudnya kayak itu jadi tak ada pintu hai sedang kan sedang paham aja dah jadi bila mbah tuntung macam Asia dulu keluar kenapa karena kekanakan kasihannya itu sudah kontrak seumur hidup sudah artinya insya Allah lah sampai ke mati-mati lu tetap aja belajar kenapa itu sudah niat kayak itu kenapa itu tugas yang mulia mudah-mudahan itu jadi amal jadiah nah bila kita meninggalkan mengalir pahalanya nah jadi belajar ya kalau fikih jadi fikih itu tata cara ibadah kepada Allah nah terakhir yang satu kenapa yang satu nih jadi tadi 6 di rukun iman ya Allah 5 di rukun Islam fikih terakhir ihsan tasawuf nah jadi iman Islam ihsan tauhid fikih tasawuf apa kira tasawuf ini intinya adalah supaya kita ini ketika beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi kalau inya tadi belajar tauhid dia sebutin fikih kada tasawuf kada ya tarawuf namanya ya tadi namanya Allah tuh Allah beruku Allah bihira Allah bakantut dihutang dia orang kada bayarnya juga Allah managi kawanai ya iya amdah ada aja go tapi lagi sedih Allah nampilin di sini kan salah tuh nah jadi ini tasawuf untuk kebersihan batin kebersihan jiwa kan tasawuf itu 3 pokoknya jadi biarlah ulun keingatan waktu tahun 2001 mulai sekali kan ulun datang waktu itu pas membawa guru ulun dari Libanon tuh Al-Habib Yusuf bin Muhyiddin Al-Bahur Al-Hasani
Jadi sampai di Jakarta di Matapura kami singgah lu udah kudu sekumpul kan belang. Nah, ada kalau nang gambarnya nang ini gambarnya nah. Ini ulun. Ini Marina ulun tau biar. Marina sepupu Abah. Nah, ini gambarnya. Nah. Ini kan ada di buku desa kita lah. Ini kan gambar nih kenangan tahun 2001 yang lalu. Nah, waktu si Din berdua nih pemanai duduk, ulun juga udah sekumpul duduk. Boleh kumpulan di Mesir kan. Boleh. Nah, jadi nomor 2 nih foto kan, ulun juga udah sekumpul waktu duduk. Nah, jadi mereka bicara terus teman dia bicara. Waktu pertemuan berdua nih. Jadi guru sekumpul nih memujudkan surga sidin. Ada Syekh Yusuf memujudkan jubahnya guru sekumpul. Lalu keduanya bermusyabakah. Nah, kita musyabakah. Kan ada hadisnya tuh musyabakah tuh. Man syabakani aw syabakanan syabakani dakhala jannah. Siapa Nabi yang bermusyabakah dengan aku atau pernah bermusyabakah dengan orang yang musyabakah lawan aku, makanya jadi ahli surga. Ada kami ijazahnya di Matapura. Oh itu, nah itu ya. Itu ada ijazahnya lawan mau ada jual isi. Tapi ini mau kayu. Ada kedua ini takutan. Ada ijazahnya ada. Nah di musyabakah itu kan. Tapi lah kalau bahar itu kan musyabakah bahar itu wajar ya. Sahabat nang musyabakah dengan Nabi. Sahabat tuh alim badan. Orang yang dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adik kita ini kan ambil barakahnya. Mudahan barakah sisi sanatnya itu kita ini dianggap orang-orang yang seperti mereka juga. Itu pentingnya sanat tuh sanat itu penting. Ijazah itu penting ya kan supaya kita ini termasuk orang yang menjadi mata rantai bakal warga aja di kelompok orang-orang yang di atas kita sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi Bapak Andir itu kan dikit gitu yang sebab di Pandan Sidin. Nah pandai pendidikan sauting ya dari apa namanya daripada ghairullah kepada ainullah. Wah ini patikamannya nih. Bersihkan bersihkan itu ketinggian. Harus saya pendidikan. Jadi itu intinya. Gini intinya apa? Intinya begini. Dari ghairullah kepada ainullah. Jadi sidin tugas manusia ini sebutin ya di dunia nih membuangi titik. Nah, kan lain tuh titiknya oleh. Jadi kita agen nih, dari itu agen nyembet. Nah agen apa? Agen getah ke agen nang obat kah? Lain. Jadi membuangi titik. Lain tuh kalau inya dibuangi titiknya jadi apa? Jadi ain. Nah, ghair artinya ghairullah selain Allah. Bila jadi titiknya dibuangi jadi ain. Apa tuh ain? Ainullah, pandangan Allah. Nah, itu kan. Artinya tugas kita ini membuangi supaya di hati kita ini tidak ada yang kita ingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada terpengaruh lawan harta, kada terpengaruh lawan pangkat jabatan, kada terpengaruh bini, kada terpengaruh laki. Hatinya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau beramal karena Allah. Dia ibadah karena Allah. Maulid karena Allah. Gawiannya semuanya hanya karena Allah. Kenapa? Orang ini sampai pada peringkat ainullah. Nah, jadi tasawuf itu kan artinya orang yang membersihkan hati juga. Kayak apa supaya ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi tasawufnya, makin terjun ibadahnya. Nang tarawuf itu apa? Ya nang para-para itu. Nah, kami sampai ada ibadataannya. Banding masih di bawah lagi. Nah, kami tamat nang apa? Ada tamat-tamatan sembahyang tuh, kalau tamat-tamatnya sampai para mati tetap sembahyang. Kayak apa kegeringnya tetap sembahyang. Kada kau berdiri, duduk, kau duduk, berabah. Kau berabah, isyarat. Kau isyarat, mati lagi. Nah, kada ada istilah orang tamat-tamat. Nah, itu semakin tinggi ilmunya, banyak ibadahnya, banyak taatnya. Nah, itu kan. Jadi ketika perdebatan kalau orang yang menyanyalah nih, ya kami ini sudah dibebani lagi. Artinya pemahaman mereka yang salah itu kada dibebani ya parah itu.
bayang parai, puasa parai sampai ada jar. Padahal itu maksudnya kami itu kada dibebani lagi, artinya kami itu kada apa lagi beribadah. Jangankan wajib, nah sunat gen mereka wajib akan. Nah, kalau puas sembahyang fardu, qabliyah ba'diyah digawi. Kalau puas qabliyah ba'diyah, tahajud bangun terus. Kalau puas tahajud, duha banyak rakaatnya. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi makin tinggi tasawufnya, makin cangkal ibadahnya. Itu yang diinginkan. Ini umat Nabi SAW. Nah, itu yang sebetulnya inti ajaran Nabi SAW. Ketika angka 12 itu orangnya rajin, belajar tauhidnya rajin, belajar fikihnya rajin, tasawufnya belajar supaya ubudiyah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah di antara hikmah daripada angka 12 tadi itu. Nah, coba itu syuting. Nama lainnya tuh kayaknya belum biasa kan. Artinya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada barakahnya pada ta'ala, ada manfaatnya, artinya meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan bila kita bujur cinta Nabi SAW, makin kita hadir maulid, makin cangkal beribadah, makin hadir maulid, makin tambah banyak baca salawat, makin rajin hadir maulid, makin ketujuh bersedekah. Ini kan makanan itu sedekah. Jadi pian jangan ragu-ragu bermakanan nih. Kenapa? Karena di antara amaliyah atau amalan nang maulah orang jadi ahli surganya Allah, ya makanan. Apa aja Nabi dalam sebuah hadis, ayuhan nas at'imut ta'am. Nah, absyus salam dulu. Absyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia yang beriman, absyus salam, tebarkan salam. Nih orang maulidan, assalamualaikum, tetamunya oleh. Apalagi wasilul arham, sambung silaturahim, tatamu lawan keluarga, tatamu dan sanak, tatamu marina silaturahim. Nah, ketiga apa? Wa'im ta'am, berikan makanan. Nah, ini makanannya. Jadi banyakin makanannya. Karena belum beli mau kosakan. Bedahulu betawar ya. Nah, yang terakhir atau berat nih. Wasallu wan nasuniyam, bangun kamu tengah malam sembahyang, orang guringan. Untuk mata aja. Nah, apa balasannya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian yang Nabi masuk surga dengan selamat. Artinya di antara amaliyah atau amalan yang kita berikan Allah surga, masuk surga, yaitu adalah dengan memberikan makanan. Maulid Nabi komplit dah, salamnya ada, silaturahimnya jalan, makanannya banyak, tausiahnya ada. Nah, maka ini amal yang baik. Nah, mudah-mudahan kita jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian bisa saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah nak dimaafkan. Wal afu minkum jami'an wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.